Shalom, horas madihita amanginang ruas ni wik 10 HKBP Taman Mini. Onma pertangyangan wik dihita na pada duahon na tapatupa di bagas tawe. Tungsoboe pehita pungu martangyang alai pos marohata amanginang na ditonga-tongata do, ditonga-tonga ni bagas tado, tuhata manopotita. Majongjongi pertangyangata di bagas tabe atong taparade marohata asa tapuka ma pertangyangata di bagasa bornginon martangyang nahoho mahita. Amin. Marede mahita sia bukwede nomor 10 ayat 1 1 ayat 2 hupuji hupasangap ho. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tua palangi dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do majadi akalangit, marolo-polo mahamu ale akapartigor, mangasahon Jehovah, talup do maredde akana ujur maroha. Haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Didok hatamdo ikon manaon hami, jalamate rapdo Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon. Say parrohai mahami, asa uduk hami, tulo moni roham. Jalahot hami dihaporsyaon nature. Asa toktong makirim dihaheheon. Doho dia sangapon sogot, silehonon mutu akan amorsea diho. Amin. Marede hita sia bukwede nomor 743 ayat 1 1 ayat 2. O Tuhan togu-togu maau. Tuhan tugu-tugu maaf, tu dalan lomoni rohami, rapono sunang madalana, nang rahis maul si dalanaki, ton di mi ban manggol hiau.
hikmat-Mu bagi umat yang haus firman-Mu. Beri hikmat-Mu pada hamba-Mu untuk memanggil yang jauh dari-Mu, yang belum mengenal nama-Mu, berkenan dan iman padamu. Hatani debata turpuk si haotta di bagasa bornginon imana tarsura di Roma tolu ayat sada sahat tu ayat walu rakmahita majaha. Asa dia nama hasurungon di Jahudi tuaha mahasea parsunatoni sadok godang doi parjolo hasahatan niaka padok ni debata dona sida ai behana ma ia soporsea na deba tung tarbai na sida na soporsea ima manegai haburjuon ni debata si haposani dao mai oddo tahe parsitong do ia debata alai pargabus do nasa jolma songon natar surati asa pitorho diaka padohonanmu jala monang di panguhumon mi alai bihama dohonotta ia di pajongjong hagedu hotta hati goran ni debata dan nagedu ma debata molo di padulu rimasna satabi di debata dao mai ai auti songo dia mata ruhum debata portibion alai molo lam tibul hasitongan di debata binahin ni gabusu pagadda hasangaponna buasa uhumon dope au songon pardosa datagonan mataula naroa asaro nadenggan songon pandok ni deba mangarehei hita songoni do hatatan ninna patut maatong hona uhum akka si songoni ido sahatna martua do na tumangingon hatani debata jala nao peopsa. Amin. Mari dehita siap buku ede nomor 755 ayat sada dot ayat tolu haposa do Tuhan. Hapusan, oh Tuhan,
Marede mahita sia buku ede nomor 262 ayat 4 dohot ayat 5. Padame ya Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada kebaktian WEK malam hari ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat 19 yang mengatakan, jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti yang kau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bangkitkan semangat, tautkan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, terkhusus dalam menghadapi pandemi virus corona COVID-19 ini. Sesungguhnya Tuhan sudah begitu banyak melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat, perbuatan-perbuatan besar atas kuasa-Nya, yang secara langsung juga disaksikan oleh bangsa Israel pada saat mereka berada di tanah Mesir dan juga sepanjang perjalanan mereka ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Namun ternyata perbuatan-perbuatan besar Tuhan ini belum dapat mencelikkan mata iman rohani mereka, belum dapat mengubah dan merubah hati dan pikiran mereka untuk menjadi orang yang percaya, orang yang taat dan setia kepada Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Apapun yang mereka lakukan, apakah mereka bersungut-sungut atas semuanya pengalaman hidup yang mereka lakukan,
itu pertanda bahwa mereka tidak memiliki iman. Hatinya belum bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu besar. Bahkan sebelum khotbah ini, dalam kitab Bilangan pasal 13, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk memilih 10 orang menjadi pengintai dari setiap suku-suku marga Israel. Mereka akan mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Mereka sebagai tim melihat, baik secara jauh maupun secara dekat, bahwa memang tanah perjanjian, tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur, alamnya indah. Tetapi penduduk asli penghuni tanah Kanaan, orangnya, posturnya besar-besar, bahkan seperti raksasa yang siap untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Selama 40 hari, pengintai ini melakukan tugas pengintaian. Dan sekembalinya mereka melaporkan hasil pengintaian ini kepada Musa, kepada Harun, dan juga segenap umat Tuhan. Mendengar laporan dari pengintai ini, mereka takut, mereka khawatir. Bagaimana mungkin mereka dengan postur yang tidak sebanding dengan penduduk asli tanah Kanaan sanggup dan mampu mengalahkan mereka. Tetapi dua di antara pengintai itu, yaitu Kaleb dan Harun, benar memang melaporkan seperti apa yang disampaikan oleh pengintai yang lain. Tetapi mereka punya pengharapan bahwa mereka sanggup untuk mengalahkan penduduk tanah Kanaan. Sebab mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan akan berada bersama dengan mereka. Saudara-saudaraku kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali ketakutan karena ketidakpercayaan menghambat mata rohani iman percaya kita. Betapapun Tuhan sudah menyatakan kuasanya yang begitu dahsyat, begitu besar, tetapi selama hati, pikiran, dan hidup kita tidak terbuka untuk melihat itu, maka yang terjadi, yang akan muncul adalah rasa bersungut-sungut, seperti pengalaman umat Israel ini. Seperti mereka ada rasa menyesal. Lebih baik mereka kembali di tanah Mesir sebagai budak daripada mereka menderita di dalam perjalanan sampai mereka nanti masuk ke tanah Kanaan. Inilah yang menjadi satu pergumulan dan perenungan melalui khotbah kita pada malam hari ini. Mendengar dan melihat sungut-sungut yang secara langsung memang dialamatkan kepada Musa, tetapi juga itu dialamatkan kepada Tuhan. Itu berarti ada satu penolakan atas kuasa Tuhan yang memang sudah nyata dalam kehidupan mereka. Namun Musa sebagai pemimpin yang dipercaya Tuhan dalam kondisi apapun berada di tengah-tengah umatnya. Dan melihat sungut-sungut inilah, maka Tuhan mendatangkan hukuman seperti disampaikan dalam khotbah kita pada malam hari ini. Dia akan menghukum siapa saja orang yang tidak percaya, orang yang tidak setia, orang yang tidak taat atas kebesarannya, atas kasihnya, dan atas anugerahnya. Begitupun yang terjadi kepada umat yang seringkali memberontak ini. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan sendiri akan mendatangkan penyakit sampar dan melenyapkan umat Israel. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Musa menyampaikan doa kepada Tuhan. Dia berdiri di hadapan Tuhan sebagai perwakilan daripada umat Israel yang berdosa kepada Tuhan, memohon pengampunan
supaya dosa pelanggaran mereka dan hukuman yang Tuhan sudah sampaikan melalui Musa, Tuhan akan bermurah hati. Tuhan akan berpanjang sabar. Kita tahu saudara bahwa Tuhan itu memang murah hati, panjang sabar. Dia mau mengampuni. Tapi selama orang tidak mau meninggalkan dosa kesalahannya, Tuhan bersifat adil. Dia akan menghukum dan menghakimi orang yang tidak taat, orang yang tidak setia, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun Musa sudah menyampaikan 2 syafaat, 2 permohonan, kiranya Tuhan tidak menghukum mereka. Namun Musa adalah sebagai seorang manusia biasa, sekaligus juga menjadi hamba Tuhan, tapi yang punya otoritas. Yang akan menjawab semuanya adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, saudara kekasih, melalui khotbah kita pada malam hari ini, kita juga ada pesan yang harus kita renungkan secara dalam dan kita pergumukan dalam kehidupan kita. Apakah memang karena dosa-dosa yang kita lakukan, karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan murka, maka Tuhan menghukum, maka Tuhan ditangkan penderitaan, bahkan sakit penyakit. Tuhan terkadang mengizinkan penderitaan terjadi, ada di tengah-tengah manusia. Tapi kita percaya bahwa Tuhan adalah juga panjang sabar, pengasih. Kalau kita memang kembali kepada Tuhan, back to Bible, back to Lord, kembali kepada Tuhan, meyakini dan mempercayai bahwa di dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dunia ini. Sebab dunia ini adalah ciptaannya. Kita adalah kepunyaannya. Kita sudah diampuni, dibebaskan melalui kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah tersalib. Bahkan Dia mati, tetapi Dia juga bangkit dari antara orang mati. Itulah pertanda bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini, sehingga Dia tidak akan membinasakan kalau kita tetap percaya dan kembali di dalam dasar pengakuan kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang senantiasa akan bersama dengan kita. Oleh karenanya dalam perjalanan hidup kita sekarang ke depan, dan secara khusus dalam menghadapi pandemi virus corona COVID-19 ini, mari Bapak Ibu sekalian, andalkan Tuhan. Bangun satu trust kepercayaan bahwa Tuhan berkuasa atas segala hal. Dan bahwa Tuhan merancang hidup orang-orang percaya, hidup orang-orang beriman adalah rancangan damai sejahtera, rancangan kesejahteraan, rancangan kebaikan, bukan rancangan kebusukan, bukan rancangan penderitaan, kehampaan, kesia-siaan, tetapi damai sejahtera, hidup yang kekal, tempat yang kekal sudah dipersiapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang harus kita imani, dan mari kita juga untuk saling mengoreksi diri kita. Apakah saya, apakah saudara di dalam persekutuan, dalam peribadatan yang kita lakukan sepanjang waktu, apakah memang itu sudah berkenan kepada Tuhan? Perlu kita bertanya. Apakah Tuhan berkenan atas hidup, atas ibadah, atas perlakuan kehidupan kita? Karena kita tidak tahu, sadar atau tidak sadar, dunia sekarang ini dilanda penderitaannya begitu dahsyat. Apakah karena memang dunia, termasuk orang-orang percaya dan orang tidak percaya, sudah meninggalkan Tuhan, sudah mengedepankan pikiran, kecerdasan, teknologi, kekuatan, kemampuan, dan apa yang ada dalam hidupnya. Sementara kita lupa, semua yang ada kita miliki adalah anugerah, adalah pemberian dari Tuhan Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kesegaran bahwa Tuhan akan mendengar doa kita, sepanjang doa itu kita dasarkan dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih, seturut dengan firman Tuhan.
Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman ini menyapa hidup dan kehidupan kami, supaya kami tetap yakin dan percaya, dan mampu membangun kepercayaan seturut dengan firman-Mu, bahwa kami Tuhan adalah orang-orang yang sudah Kau ampuni, sudah Kau jadikan menjadi umat-Mu yang akan mewarisi kerajaan-Mu. Yakinkan kami Tuhan, di sepanjang kehidupan kami Engkau hadir, Engkau melihat, bahkan Engkau berada bersama dengan kami, supaya hidup kami tetap hidup yang berkeyakinan, hidup yang penuh dengan pengharapan hanya kepada anugerah pengasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Marede mahita sia buku ede nomor 440 ayat 1 ayat 2 laus tapapungu ma peliata. Tuhan Yesus Mampuna sanggup kami biarlah dari perbuatan mengenai rasa dosaku, rasa doi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus
menyertai saudara sekalian. Amin.